Beberapa buku yang akhirnya menyadarkan kamu tentang eksistensi perempuan dan emosional perempuan itu benar-benar berproses dan bertumbuh. Buku apa saja itu? Hai, kembali lagi sama aku Nur Kusa. Hari ini aku akan memberikan kalian beberapa rekomendasi sebuah buku-buku sastra yang itu benar-benar merubah cara pandang aku melihat sosok-sosok perempuan di masyarakat. Jika kita mungkin tidak sanggup bersosialisasi dan membaca karakter perempuan di sekitar kita, di lingkungan kita secara matang dan utuh, mungkin sebuah buku karya sastra itu akan mampu menyadarkan kita, membangunkan kesadaran kita, membangunkan emosional kita, dan membangunkan ketidaktahuan kita menuju pengetahuan baru bahwa pertumbuhan perempuan, pengetahuan perempuan, emosional perempuan itu bertumbuh. Dan yang paling utama adalah setiap tradisi kadang-kadang juga melahirkan karakter perempuan yang berbeda. Lantas buku sastra apa saja yang mungkin cocok untuk kalian baca? Ini ada beberapa buku yang topik utamanya adalah mengangkat tentang perempuan. Yang pertama adalah ada buku yang berjudul Tarian Bumi, karya Oka Rusmini. Ini aku sudah membacanya dari lama, tentang seorang anak perempuan yang dia tumbuh dan latar belakangnya ada di Bali. Sebagai perempuan Jawa, jujur aku cukup akhirnya mengetahui bahwa tradisi Bali ini seperti ini ya gitu. Ada perbedaan bagaimana perempuan Jawa itu dibesarkan, dan ini cukup menarik dan akhirnya membuka ketidaktahuanku menjadi sebuah pengetahuan baru bahwa di mana perempuan itu dilahirkan, disitulah karakter dan emosionalnya terbentuk. Kedua adalah Kenanga, judulnya Kenanga. Ini juga tentang perempuan Bali juga, karya Oka Rusmini. Ini sepertinya, karena aku masih membaca dua buku ini, beliau ini sangat identik dengan Bali. Yang ingin menyelami atau membaca dan ingin mencari tahu tentang cerita-cerita perempuan Bali, kalian bisa membaca karya Oka Rusmini yang berjudul Kenanga. Selanjutnya ada Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Jujurnya aku tuh sangat suka banget dengan karya-karya Eka Kurniawan, salah satunya Lelaki Harimau dan Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Dengan Tuntas. Apa ya, lupa aku. Ada beberapa kumpulan cerpennya juga, dan ini yang paling gong banget. Bagaimana perempuan bisa diolah sedemikian rupa. Dan selain novel ini menceritakan bagaimana tentang perempuan, proses perempuan dan emosi perempuan dan perasaan perempuan, dan bagaimana perempuan itu diturunkan ke masyarakat dan bagaimana perempuan itu hadir. Selain ini tentang perempuan juga membahas tentang isu-isu sejarah. Selanjutnya ada Sihir Perempuan, karya Intan Paramadita. Judulnya bukan novel. Kumpulan cerpen ini juga membahas tentang bagaimana perempuan itu dihadirkan di masyarakat. Dan sebelumnya aku sudah pernah juga mereview kumcer ini dalam videoku, mungkin bisa ditonton. Dan ini juga luar biasa sekali bagaimana mungkin selama ini kita tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang tidak terlihat di masyarakat kita. Tapi dengan membaca kumpulan cerpen karya Intan Paramadita yang berjudul Sihir Perempuan ini, akhirnya sadar bahwa perempuan yang tidak terlihat pun mereka juga sebenarnya layak untuk dilihat. Karena selama ini mungkin kita sebagai perempuan pun akan peduli, hanya akan fokus pada perempuan-perempuan yang itu unggul, cantik, pintar, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan yang mungkin kurang eksis? Selanjutnya ada Malam Seribu Jahanam, karya Intan Paramadita juga. Tentang perempuan, bagaimana emosi perempuan lagi. Sepertinya beberapa buku tentang perempuan ini memang bercerita tentang emosi. Karena kayaknya perempuan tuh memang paling dekat dengan emosionalnya kali ya. Justru ketika aku membaca Malam Seribu Jahanam ini, aku teringat sebuah tragedi yang terjadi di Surabaya sekitar tahun 2018. Entah kenapa mengingatkanku pada momen itu. Akhirnya ketika, walaupun aku tidak tahu itu benar atau tidak, tapi nggak tahu kenapa memang membawa aku pada sebuah tragedi pada tahun 2018 di Surabaya. Mungkin bisa cari tahu, atau kalau kalian sudah membaca ini sama nggak dengan apa yang aku pikirkan. Dan dari situ aku membaca sudut pandang lain tentang sosok perempuan yang misalnya memang ada kaitannya dengan tragedi itu. Aku jadi melihat,
mungkin jalan berpikirnya si tokoh perempuan pada peristiwa di Surabaya 2018 itu seperti ini kali ya sudut pandangnya. Ketika kita melihat mungkin orang lain akan menghakimi dia sebagai pelaku. Tapi bagaimana jika oh ini loh secara emosional perempuan itu ini yang dipikirkan. Dia tidak serta-merta ingin menjadi seorang pelaku, tapi ada emosi yang mungkin tidak selesai, latar belakang panjang yang tidak selesai. Akhirnya lahirlah sebuah ide yang mungkin akhirnya menyebut dia sebagai pelaku. Dan yang terakhir ada Ronggeng Dukuh Paru. Ini kerasa banget karena baru baca banget dan juga aku review juga kan sebelumnya di video sebelumnya. Ini kerasa banget dimana emosi sosok perempuan dari anak-anak kemudian beranjak menjadi seorang remaja dan kemudian lanjut dia beranjak menjadi sosok perempuan dewasa, itu emosionalnya bener-bener kerasa banget. Dan itu juga akhirnya menyadarkanku bahwa emosi perempuan itu benar-benar bertumbuh, berproses dengan apa yang dia alami, apa yang dia hadapi, dan apa yang ada di depannya. Apa yang menjadi hidangan perempuan, baik itu tradisi, mungkin percintaannya, keluarganya, atau masyarakat, itu benar-benar membentuk karakter perempuan, emosional perempuan, dan cara pandang perempuan. Dari beberapa novel karya sastra ini, mana yang ingin kalian baca? Karena selain memberi pengetahuan baru, kita juga belajar bahwa emosional perempuan itu berhak diolah. Atau kalian punya pandangan lain atau punya topik lain tentang novel-novel ini, atau kalian punya pengalaman membaca yang menarik terkait di antara beberapa novel ini, boleh ceritakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. See you!